Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat semua ibu di seluruh tanah air dan di mancanegara yang melihat lewat tayangan streaming atau lewat satellite. Alhamdulillah hari ini di Indonesia semua anak merayakan hari ibu. Ini tentu perbuatan bid'ah karena Rasulullah tidak mengajarkan kita memperingati hari ibu. Namun sebagai warga negara saya kira insya Allah ini adalah bid'ah yang baik. Dan Masya Allah, saya dalam agenda konselingan ya, selama kurang lebih sampai sekarang mungkin sekitar 12 tahun saya melakukan agenda konselingan. Saya mengatakan bahwa salah satu wasilah terbaik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang ibu. Bila mana Anda susah misalkan, sebenarnya gampang. Asal syaratnya Anda tidak basa-basi tentu saja ya. Anda tinggal salat malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Allah bahwa saudara kepengen sekali menjadi orang yang senang agar bisa menyenangkan orang tua. Apalagi kan orang tua sebenarnya dengan melihat anaknya senang saja, terutama ibu, insya Allah orang tua atau ibu khususnya itu sudah senang. Tanpa perlu saudara bawa sesuatu kepada mereka semua. Saudara pengen punya mobil. Nyari kan susah. Ikhtiar pun juga tidak gampang. Tapi mau tahu supaya saudara bisa mudah memiliki kendaraan. Gampang saudara. Kalau punya duit buat nyewa mobil gitu ya. Atau kalau mau yang gratisan minjem aja dah sama temen begitu. Ya. Pakai SMS begitu. Siapa yang punya mobil nih pinjam bentaran. Gue mau nyenangin ibu gue nih. Terus di atas mobil saudara bercanda sama ibu. Mak gimana mak? Enak gak kalau punya mobil? Enak atuh. Kapan mak kayak begini anak emak 5? Alhamdulillah 5-5-nya miskin. Nggak ada yang bisa beliin mak mobil. Itu dia mak. Mak doain saya bisa punya mobil mak. Aduh. Kalau emak kita bilang. Iya dah. Mak doain lu punya mobil. Supaya bisa ngajak emak muter ya. Supaya emak bisa pulang kampung gak naik bis ya. Supaya emak bisa jalan-jalan ke tempatnya emak seneng ya. Supaya bisa ziarah ke makam lu punya bapak ya. Aduh saudara. Insya Allah. Insya Allah. Gak berapa lama mobil ente bakal ada di garasi ente. Bila ada pemirsa semua yang belum berangkat haji. Gampang. Gampang banget. Pasang niat. Tapi jangan niat pergi haji doangan. Anda bakal ngantri sama orang-orang lain di luar rumah Anda yang kepengen juga berangkat ke tanah suci. Anda malah nggak punya duit, mereka punya duit. Anda nggak bayar, mereka malah udah bayar, tinggal nunggu seat. Lalu bagaimana Anda menjadi ya nyodok begitu? Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya gampang. Pasang niat bukan cuman pergi haji, tapi pasang niat untuk menggihin hajinya orang tua terutama ibu. Kalau yang ente pasang adalah nawaitu megin haji ibu, gol. Pasti gol. Insya Allah. Ayolah. Pemirsa-pemirsa nih. Langsung aja. Pas iklan nih nanti, langsung telepon. Kalau perlu, kalau emang dekat rumahnya, langsung datang. Cium tangan. Kalau perlu cium tangannya beda. Biasanya cium tangan sekali gitu. Yang ini yang sekarang 2 kali. Kalau bila mana perlu lagi, cium tangannya bolak-balik. Nah, cakep. Emak kita pasti bingung deh. Enggak sari-sarinya. Anak gue cium tangan, tumben banget. Terus kita langsung merapat ke kaki kita punya ibu. Kita bersimbu, kita berbisik dia ke dia. Assalamualaikum, mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, iya ada apa? Mak pengen gak pergi haji? Siapa yang gak pengen pergi haji? Emak pengen atuh. Insya Allah mak, nanti 2013 emak akan saya pergi haji. Bener mak. Emak kita itu, emaknya ente pada pasti sesaat bengong. Ngedengar anaknya ngomong pengen pergi haji. Gak lama keluar kemudian air matanya emak kita. Asal ente tulus yang ngasih taunya, jangan bercanda. Insya Allah emak akan nerima juga dengan hatinya. Emak nangis, emak akan ngomong ke ente pada.
Ya Allah nak, emak tahu lu bohong. Lu kapan punya duitnya? Bini lu aja masih punya utang sama emak. Gimana ceritanya lu bisa bikin haji gua? Ya Allah, dia angkat tangan. Nah ini dia momen kan, momen kan, dia angkat tangan. Ya Allah, seumur-umur jadi bohongin sama anak saya. Baru ini yang saya demen, baru ini yang saya senang. Saya nggak bercanda pemirsa, beneran. Betul. Saat ibu ngangkat tangan, ya Allah, kabulkan doa anak saya ya Allah, supaya saya bisa pergi haji sebelum saya menutup mata. Lalu saudara bisa dipeluk sama emak saudara. Emak doain nak, emak doain. Mudah-mudahan pergi haji bukan cuma emak, tapi juga lo, istri lo. Mudah-mudahan habis itu lo bayar utang lo ke emak ya. Tetap main lagi. Pemirsa dirahmati Allah. Pokoknya tuh jalan ibu itu jalan sorga. Jalan tol buat saudara semua. InsyaAllah deh kita titip salam dan doa buat semua ibu. InsyaAllah di akhir segmen seluruh ibu suruh ngumpul. Seluruh ibu suruh ngumpul di akhir segmen. InsyaAllah kita berdoa buat mereka semua. Bismillah. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Buat yang baru bergabung bersama kami, tadi saya mencontohkan satu peristiwa ya, yang mana untuk seseorang bisa pergi haji, coba pakai emak kita, pakai ibu kita sebagai wasilah, supaya kita bisa memaksa dalam tanda petik Allah menjawab doa kita. Syaratnya satu saya bilang, asal saudara tidak memperalat ibu saudara. Insya Allah Allah SWT akan mengabulkan apa yang menjadi hajat doa saudara-saudara semua. Yang belum berangkat pergi haji saya bilang, berangkat ke ibunya masing-masing. Lalu sampaikan dengan ketulusan yang sangat kepada orang tua. Syukur-syukur emang orang tua masih hidup begitu ya. Udah kesempatan. Sebelum nanti ke kantor mampir dulu ke rumah ibu. Atau nanti pulang dari kantor takut emang kita telat, kita mampir dulu. Nah ini ya, zaman dulu ketika kita kecil ya kan. Ibu kita lagi masak, kita nangis, oe. Ditinggal sama dia. Ditinggal ikan yang lagi digoreng. Ditinggal demi kita. Alhamdulillah begitu pulang lu gosong. Nggak ada urusan. Yang penting anak kita. Anaknya dia, begitu dia pikir. Begitu dia kemudian merasa. Begitu dia kemudian bertindak. Tapi lihat kita. Assalamualaikum Kal. Waalaikumsalam mak. Tadi di mana lo? Lagi kerja. Emak kangen deh. Emak nih sakit palanya. Makan obat aja mak. Kita jawabannya begitu di telepon. Makan obat aja mak. Emak kangen pengen dipijitin sama kamu Kal. Ya elah emak. Gak tahu apa kita lagi kerja. Coba ada aja jawabannya. Paling banter kita SMS emak kita apa? Entah insya Allah kita pulang mak. Entah insya Allah kita pulang. Idul Fitri 2013. Jauh banget kan? Idul Fitri 2013. Coba emak kita. Begitu dengar anaknya panas. Langsung dia pulang. Di dalam surah Luqman. Mulai ayat 12. Sampai dengan ayat 14. Saya bacakan untuk para ibu. Dan para anak-anak yang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang salehah. Punya birrul walidain sebagai tiket kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kedudukan berterima kasihnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berbeda satu tingkat bersyukurnya manusia kepada ibunya, kepada ayahnya, pada orang tuanya. Masya Allah. Kadang-kadang kita mencari jutaan kebaikan di luar rumah kita, padahal di dalam rumah kita ada ibu kita. Kita ini adalah investasi terbaiknya ibu kita. Udah mah duit kita yang nggak bisa ngasih dia. Udah mah rumah kita nggak bisa ngasih dia. Udah mah mobil nggak bisa kita ngasih dia. Doalah saudara, doa. Setiap habis sholat minimal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal. Syukur-syukur saudara berdoa khusus gitu buat ibu. Ya Allah, Engkau lihat ibu saya makin tua. Di belakang ada yang nyaut. Emang gua mau udah tua, udah tahu. Maknya ada di belakang. Pemirsa, ya, udah tadi sedih melulu. Ya, jangan sedih-sedih lah, senengin. Saudara punya ibu tuh Masya Allah. Saudara doa. Ya Allah, emak udah tua. Belum pernah ke haji. Belum pernah tahu kayak apa Ka'bah, kayak apa Madinah. Ya Allah, jadikan saya ya Allah. Adalah anak yang bisa mergin haji orang tua saya ya Allah. Waduh, saudara nyampe saudara, nyampe ke Mekah, ke Madinah. Sementara ibu di tangan kanan kita, di tangan kiri kita. Allahu Akbar. Insya Allah saya doakan. Saya dan dan semua kru di Wisata Atento ini pun meminta doa dari saudara semua agar bisa menjadi anak-anak yang saleh-saleh buat ibu kita semua. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita tidak nulis-nulis, hari ini kita tidak mencatat-catat. Kalaupun saudara mau catat, ya catatlah ayat ke-14 surah Luqman. Yang tadi kita bacakan sebelum segmen 2 berakhir. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik pada kedua orang tua kita. Dan terutama Rasulullah bilang kepada ibu kita, ummuka, thumma abuka. Saya kalau mengingat ibu ya, hampir sih tidak ada anak kecuali memang hubungannya tidak harmonis dengan ibunya. Yang tidak bergetar, yang tidak keluar dia punya air mata. Apalagi saya mengingatkan kepada diri saya ya, sesungguhnya birrul walidain terhebat seorang anak bagi ibunya adalah tatkala kemudian dia sebagai anak bisa melakukan amal saleh. Bila mana Anda semua bisa sholat duha, sholat berjamaah, sholat malam, Anda membaca Quranul Karim, Anda membaca Al-Quranul Karim, seayat, dua ayat, sehalaman, dua halaman, sejuz, dua juz setiap hari. Saudara kemudian bisa ruku, sujud di tengah malam. Saudara bisa bersedekah. Itulah sesungguhnya birrul walidain yang paling tinggi. Kenapa saya mengkategorikan itu sebagai birrul walidain yang paling tinggi? Sebab mengalir pahala kita untuk orang tua kita. Ketika saya mengusung rumah tahfiz, saya yang dosanya banyak. Saya sudah mengecewakan ibu saya. Ibu saya yang kemudian tidak sanggup menengok saya ketika saya di penjara. Dibilang kepada anak saya, silakan jalan sendiri. Karena saya kalau ngelihat anak saya pasti pingsan. Lalu ibu saya pun mempersilahkan ayah saya kemudian berangkat. Saya ketika mendirikan rumah tahfiz, mengendorse Indonesia untuk kemudian masing-masing bergerak, membuat Indonesia ini menjadi hafal Quran. Membuat anak-anak Indonesia menjadi hafizatul Quran. Apa salah satu yang saya jadikan motivasi? Suatu saat nanti saya meninggal dunia. Ketika saya dibangkitkan. Seperti ayat yang kemarin kita belajar.
Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Lalu ketika saya dibangkitkan di padang mahsyar, saya melihat orang-orang kemudian memberi jalan buat saya. Saya beromantisme seperti itu. Lalu saya berjalan. Ada yang menjemput kemudian. Makin terarah jalannya saya. Lalu kemudian ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Lalu Rasulullah mengucapkan salam kepada saya dan saya jawab. Rasulullah kemudian bilang seperti ini kepada saya. Yusuf Mansur, ibu kamu sudah menunggu di belakang. Ayo, saya antar kamu kepada ibu kamu. Allahu Akbar. Ternyata ibu saya sudah menunggu seperti bidadari surga. Pun saya di episode ini mengucapkan terima kasih yang betul-betul sangat kepada nenek saya almarhumah Guru Haja Iyo. Saya berterima kasih kepada bibi saya, Ibu Haja Noni atau Ibu Haja Hurul In. Terima kasih sudah menghadiahkan banyak pahala kepada diri saya. Saya punya piutang. Lalu kemudian saya bikinlah itu atas izin Allah rumah-rumah tahfiz agar mengalir bacaan-bacaan anak-anak santri kepada ibu saya. Betul saudara. Apa ya motivasi saya ketika saya menulis buku? Salah satu motivasi saya adalah agar kemudian setiap huruf yang saya tulis bisa menjadi amal soleh juga buat ibu saya, buat bibi saya, buat nenek saya, dan buat perempuan-perempuan hebat yang mendampingi hidup saya, termasuk istri saya yang saat ini melihat. Ayah doakan nak, mudah-mudahan Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah yang saat ini ada di depan layar kaca wisata Hati Antv. Ustadz doakan juga buat semua anak-anak Indonesia agar semuanya bisa menjadi anak-anak yang taat berbakti kepada orang tua. Jauhi maksiat, karena maksiat itulah seburuk-buruknya kedurhakaan. Bila mana ananda semua berzina, maka yang dihisap juga bukan cuma kita, tapi juga ibu kita. Allahu Akbar. Saudara yang minum, lalu orang tua saudara yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara yang mengambil harta haram, lalu orang tua saudara ikut dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah saudara. Mungkin saudara tidak menghina langsung ibu saudara, tapi dengan saudara melakukan maksiat, sesungguhnya saudara sudah menghina ibu saudara. Bila mana saudara mengaku sayang kepada ibu saudara, pakailah jilbab, tutuplah aurat, hiduplah yang bersih. Jadilah seorang ayah yang baik mencari rezeki dengan jalan yang halal, agar orang tua kita tidak tersiksa nanti di kuburannya dan di hari akhir. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, wa'afina wa'afil muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan semua orang-orang yang beriman padamu ya Allah, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang-orang tua kami menjadi susah, baik perbuatan di dunia, apalagi perbuatan di akhirat. Selamatkan kami dari perbuatan buruk dan maksiat kami. Lebih lagi selamatkanlah ibu-ibu kami ya Allah, bapak-bapak kami, dari perbuatan buruk kami yang mengalir pada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat Hari Ibu. Saya dan segenap kru Wisata Antv mengucapkan dengan semua ibu berbahagia yang muslimah dan kemudian diantar oleh Allah dan Rasulullah masuk ke surga. Amin. Ya Allah. Doakan kami anak-anak Indonesia mudah-mudahan menjadi anak-anak yang juga nanti memiliki anak-anak yang berbakti kepada kita semua, pada kami. Akhirul kalam. Nasrun minallah, fathan qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.